keadaan struktur kurikulum ini ya itu menjadi wajib. Nah, makanya pakar pendidikan mengatakan kurikulum itu the heart of education atau jantungnya atau hatinya ya. Tanpa kurikulum ya itu kita tidak akan bisa mengimplementasikan tujuan itu karena jelas yang namanya pendidikan itu sadar dan terencana. Perencanaan itu ada pada kurikulum. Ya, mulai dari proses awal sampai akhir penilaian itu ada di struktur kurikulum. Nah, kita melihat struktur kurikulumnya PAI ya. Lanjut kurikulum PAI itu bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, dan setelah itu evaluasinya bagaimana ya, itu kita akan membahas di sana ya. Selain banyak pembahasan kepada arah pendidikan nasional ya, di materi pertama nanti di awal-awal kita akan membahas tuntas tentang landasan-landasan yang bagaimana kita mengetahui pendidikan agama Islam itu sendiri. Bangunan pondasinya seperti apa sih pendidikan agama Islam di Indonesia itu ya. Itu kita akan bahas. Ya. Setelah itu implementasinya di mana sih? Di SD ya, sekolah dasar ya, atau di madrasah yang ada dasar, menengah maupun nanti perguruan tinggi agama Islamnya seperti apa, atau nanti kita melihat di sekolah itu seperti apa ya. Nah, itu akan kita lihat bagaimana implementasinya. Di pertama saya akan membahas materi-materi tentang pondasi PAI itu sendiri. Nah, setelah nanti kita membahas tuntas pondasi PAI, masuk kepada implementasi kurikulum PAI di sekolah, madrasah, dan yang lain-lainnya. Bagaimana berjalan? Kalau kita teropong pendidikan kan lihatnya ada di kurikulum, meskipun ya bukan kurikulum ansih ya. Ada kurikulum itu kan bisa jadi hidden-nya dilihat ya, kurikulum yang nyata dokumennya seperti apa, proses dari hulu ke hilir, implementasi pendidikan seperti apa, itu akan kita bahas di pertengahan. Nah, baru yang terakhir, isu-isu bagaimana bentuk pendidikan agama Islam di Indonesia ini. Ya. Kalau isu-isu pendidikan agama Islam kan kita lihat ya, di situ ada pendidikan moderasi, ada pendidikan Islam yang mengarah kepada moderasi, ada pendidikan Islam yang mengarah kepada pendidikan Islam multikultural, ada pendidikan Islam yang mengarah bagaimana pendidikan Islam itu berbentuk bukan hanya pada aspek kurikulum harusnya jelas, dan kemudian bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi pengalaman belajarnya murid-murid. Artinya di situ nanti ada pembahasan pendidikan nilai dan kemudian bagaimana pendidikan holistik dilaksanakan di PAI, di sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi. Ini yang kita harapkan akan kita bahas di sana ya. Tapi intinya dengan kurikulum itu sendiri dan model pendidikan di Indonesia khususnya PAI dikemas seperti apa, itu anjuran sebagai penggerak harusnya itu paling tidak memahami kurikulum itu jangan diartikan sebagai kontennya saja gitu kan. Nah, tetapi kurikulum itu seharusnya kita lihat bagaimana perjalanan pendidikan itu mulai dari hulu ke hilir itu ada pada kurikulum itu. Nah, ya itu yang akan kita bahas. Meskipun kita nanti juga sedikit-sedikit berbicara tentang inovasi-inovasi pendidikan agama Islam. Ya, dilihat dari problematika pendidikan agama Islam. Seperti itu, Bapak. Nah, ini kalau kita lihat dari kurikulum ya,
melihat kurikulum secara luas, bahwa hasil evaluasinya itu kan kita lihat ya. Nah, nanti kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Ya, kalau kita lihat problematikanya PAI seperti ini. Ada demoralisasi, ada pada permasalahan knowing ya, yang kemudian belum sampai pada bagaimana PAI itu problemnya menjadi sesuatu yang being ya. Nanti akan saya, dan kemudian ada permasalahan yang belum terkoneksinya dengan mapel lain atau terintegrasinya dengan mapel lain, serta ada bagaimana struktur kurikulum PAI itu kurang peka pada perubahan sosial. Itu menjadi problematika. Nah, kita coba sebelum mengurai kepada pembahasan masalah pendidikan PAI khususnya, kita coba lihat keberadaan kurikulum itu sendiri. Evaluasinya bahwa kurikulum itu, konten kurikulum untuk evaluasi sebelum masuk kepada kurikulum merdeka, kita sebenarnya ada permasalahan sebelumnya itu berubah ke 2013 menjadi KTSW ke 2013. Kita lihat dari hasil uji publiknya ya, dari hasil evaluasi uji publik bahwa kurikulum secara umum menjadi kurtilas itu permasalahannya adalah pertama, konten kurikulum masih terlalu padat dan sukarnya atau sulitnya keberadaan peserta didik itu melampaui keinginan daripada kompetensi yang diharapkan oleh pendidikan yang ada di kurikulum itu. Sehingga terkesan ini uji publik ya, yang menjadi masalah itu bahwa satu kurikulum itu masih terlalu padat. Nah, artinya ini masih mengarah kepada konten. Kalau kita melihat kepadatan yang ada di mana? Di struktur kurikulum KTSP itu menurut sebelumnya. Ya, dan kemudian itu sangat sulit ya untuk melampaui peserta didik, dalam arti saking banyaknya itu tidak masuk. Artinya bisa jadi itu overload, kalau bahasa Jawanya itu amber-amber gitu. Amber-amber itu ya overload ya, tumpah-tumpah ya, tumpe-tumpe. Nah, itu kalau kita berbicara konten kurikulumnya. Yang kedua, bahwa kurikulum ini permasalahannya. Sebenarnya orientasi kurikulum itu ya sebelum di KTSP itu ada kurikulum KBK ya. Kurikulum berbasis kompetensi. Nah, tetapi implementasi yang harapannya sudah berbasis kompetensi, kurikulum sebelumnya itu masih belum sepenuhnya ada, bisa dikatakan sesuai dengan kompetensi. Kita ngomong kompetensi itu kan jelas Pak, anak bisa apa gitu kan, terlihat dengan kompetensinya. Meskipun kalau analisis domainnya taksonomi Bloom ya, sebenarnya yang menjadi acuan kita bisa melihat apakah PAI ini berhasil atau tidak gitu kan. Sama Bloom yang dulu dijawantahkan dengan istilah kognitif, afektif, psikomotorik. Itu kan dalam penilaian kan kompetensi itu kan terlihat. Oh, kognitifnya anak dalam sisi PAI itu seperti ini. Oh, afeksinya anak ketika mengikuti mata pelajaran PAI seperti ini. Nah, itu kan berbasis kompetensi dan dipetakan. Nah, sehingga tidak melulu, kalau dulu itu kan seakan-akan sulit untuk melihat atau peta kompetensi siswa itu. Kalau dulu kan yang penting kan seakan-akan pinter dalam hal masalah kognitifnya, dan bahkan kognitif pun itu sulit untuk diukur, sehingga mengarah kepada kompetensi. Nah, kemudian kompetensi kalau yang saya lihat
itu sebenarnya lebih mengarah kepada teorinya Bloom yang melihat bahwa kompetensi itu ada kompetensi yang ranahnya kognitif, ya domainnya kognitif, ada yang afektif dan ada psikomotorik, ya. Nah, itu yang dilihat oleh